Oke, jadi untuk studi kasus kali ini, itu ada suatu perusahaan XYZ, katakanlah, itu perusahaan yang punya izin produksi pertambangan quarry. Salah satu pit yang dimiliki oleh PT tersebut, itu pit buaya, yang saat ini mencapai tahap 1 fase penambangan. Selama penambangan tahap 1 berlangsung, PT XYZ tersebut seringkali dihadapkan dengan masalah ketidakstabilan lereng atau yang disebut longsor, yang disebabkan oleh adanya struktur kekar pada masa batuan pembentuk lereng pit buaya. Sebelum melanjutkan ke tahap 2, fase penambangan, PT XYZ berencana untuk melakukan studi geoteknik untuk mengetahui potensi ketidakstabilan yang ada. Berikut diberikan pula data tambahan untuk membantu penyelesaian studi kasus. Contohnya pada zona B, didapatkan bahwa arah umum azimut slope dip direction sebesar 260,43 derajat. Kemudian, dip, slope dip sebesar 40,031 derajat. Dan friction angle sebesar 32,4 derajat. Jadi di sini kita akan menentukan seluruh potensi longsor dan jenis tipe longsoran yang terdapat pada masing-masing zona, yaitu ada planar sliding, wedge sliding, flexural toppling, dan direct toppling. Jadi yang pertama kita buka dulu aplikasi DIPS-nya. Oke, nah di sini kita akan memencet new, kemudian akan terdapat tabel dip dan dip direction. Di sini sudah tersedia untuk dip dan dip direction itu sendiri. Zona akan saya coba pada zona B. Ini kita salin, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan contour preset. Nah, di sini kita gunakan add set window freehand. Lalu kita lingkari zona kita. Nah, lalu klik kanan kita down, itu ID setnya biarkan 1. Kemudian labelnya itu sendiri kita namain join set 1. Kemudian oke. Nah, di sini kita pergi ke kinematik analisis. Terus untuk data-data di kiri ini akan kita masukkan di sini dari studi kasus diberikan pada zona B, itu slope dip detection sebesar 260,43. Kemudian untuk slope dipnya sendiri itu sebesar 40,031. Dan untuk friction angle-nya itu sendiri sebesar 32,4. Nah, setelah kita masukkan, kita dapat melihat potensi-potensi longsor tadi itu di bagian kolom sini. Yang pertama ada planar sliding, itu kalau kita lihat itu dia potensinya itu 0% untuk pada zona B. Kemudian untuk wedge sliding, nah pada wedge sliding ini, pada bagian kontur kita harus atur pada bagian intersection, karena memang seperti itulah syaratnya, supaya kita mendapatkan data densitas yang tepat. Nah, terus kita dapati bahwa potensinya itu hanya sebesar 8,97%. 0,97%. Kemudian pada flexural toppling, kita kembalikan ke vektor, itu didapati potensinya sebesar 0%. Lalu kemudian pada direct toppling, itu kita dapati potensinya ini sebesar 0% juga. Nah, selanjutnya untuk data-data hasil yang lain itu kita dapat melakukan hal yang sama untuk menemukannya, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya untuk hasilnya pada masing-masing zona mereka. Oke, selanjutnya berlanjut ke studi kasus pada zona A, yang mana dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari input data, preset contour, dan studi kinematik analisis, maka kita mendapatkan untuk masing-masing dari potensi longsoran, yang mana untuk yang pertama itu ada planar sliding, yaitu kita mendapatkan potensi untuk zona A itu sebesar 0%. Lalu berlanjut untuk wet sliding, dan perlu digarisbawahi untuk wet sliding ini diubah dulu menjadi intersection, yang mana si join set atau keluarga kekal ini
akan berpindah tempatnya ke titik perpotongan dari si kontur itu. Nah, lalu untuk wet sliding ini di zona A itu potensi kelongsorannya adalah 0%, dan berlanjut untuk flexural toppling. eh untuk ininya dikembalikan dulu ke vektor. Nah, di sini kita mendapatkan untuk potensi longsor dari zona A-nya itu 0% untuk factual topplingnya. Lalu untuk direct toppling dengan cara yang sama juga dan diperoleh untuk potensi kelongsorannya itu adalah 0%. Untuk zona C akan dijelaskan oleh Marco. Baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan studi kasus zona C. Kita dengan data slope bit direction 217,73 derajat, kemudian bitnya sebesar 49,153 derajat, dan juga friction angle-nya sebesar 34,4 derajat. Kita dapatkan bahwa potensial jenis speed pelongsoran planar sliding itu 25,53%. Lanjut. Kemudian untuk jenis speed pelongsoran wedge sliding itu potensinya 30,71%. Untuk jenis speed pelongsoran flexural toppling itu potensinya 0%. Dan juga jenis speed pelongsoran direct toppling itu potensinya 0%. Selanjutnya zona D akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya zona D akan saya coba identifikasi dan hasilnya sudah ada. Untuk yang tipe potensi longsor panas sliding, untuk keseluruhan didapat persentase potensi longsornya sebesar 4,55%, dan untuk planar sliding di JS1 atau JS1 itu sebesar 7,14%. Kemudian untuk yang potensi longsor wet sliding didapat persentase sebesar 14,29%. Lalu untuk tipe potensi longsor flexural toppling diperoleh 4,55%. Dan yang terakhir untuk tipe potensi longsor direct toppling diperoleh persentase sebesar 0,43%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk zona E sendiri, yaitu untuk slope dip-nya 46, kemudian slope dip direction-nya 126,8, dan friction angle-nya 34,4 derajat. Untuk planar sliding dari zona E sendiri didapat 0%. Kemudian untuk wedge sliding-nya didapat 5%, yaitu 48 titik kritikal. Kemudian untuk flexural toppling didapat 6,82% dengan 3 titik kritikal. Dan terakhir untuk direct topplingnya sendiri yaitu sebesar 3,07% atau dari 29 titik kritikal. Kemudian dilanjut untuk zona F akan dijelaskan oleh teman saya Udin. Oke, izin menjelaskan terkait yang tentang zona F. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Jovan di awal tadi terkait penggunaan kontur preset dan kinematik analisisnya. Lalu setelah itu akan dimasukkan untuk slope direction-nya di zona F itu sebesar 87,552 derajat, dan juga slope dip-nya itu sebesar 37,55 derajat, dan friction angle sebesar 33,9 derajat. Untuk di planar sliding-nya itu titik kritikalnya sebesar 0%. Lalu berpindah ke wedge sliding, tidak lupa untuk diubah konturnya ke intersection, yaitu titik kritikalnya itu 0%. Lalu untuk tipe longsoran flexural toppling didapati titik kritikalnya itu sebesar 0% juga. Lalu yang terakhir yaitu direct toppling, di mana terdapat titik kritikal sebanyak 16 titik dari total titik yaitu 378.
yang dimana apabila dipresentasikan itu sebesar 4,23%. Mungkin sekian penjelasan dari kami dan mengenai pengertian DIPS dan semua komponen yang ada di video tugas magang DPKK MTTB 2023 dan harapannya dengan pembuatan video ini terdapat pemahaman terbaru lah mengenai penggunaan DIPS ini dan pengertian dan tata caranya. Seperti itu dicukupkan. Terima kasih dari kami. Selamat sore.